Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah KD IPA Biologi kelas 3F yang akan menyampaikan materi tentang klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Dan perkenalkan oleh saya sendiri, Ahmad Fauzi Al-Asyari, NIM 203141173. Saya Tiara Deviansyah Alfariza, NIM 203141179. Saya Oktiana Rahmawati dengan NIM 203141184. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Pertama, klasifikasi tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan bunga. Ciri-cirinya, yang pertama, rizoid, akar semu, stipe, batang semu, dan piloid, daun semu. Yang kedua, tingkat perkembangannya lebih rendah. Klasifikasi ini dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Schizophyta, Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. A. Divisi Schizophyta, tumbuhan belah. Schizophyta mempunyai 2 kelas. Yang pertama, kelas bakteri Schizomycetes, yang artinya bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas. Yang kedua, kelas ganggang hijau biru Cyanophyceae atau Schizophyceae. Ganggang hijau biru termasuk ke dalam Monera karena struktur selnya sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. Yang B, divisi Talophyta, tumbuhan talus. Tumbuhan Talophyta atau talus dibedakan menjadi 3 divisi. Yang pertama, ganggang atau algae. 2, jamur atau fungi. 3, lumut kelak atau lichenes. C, divisi Bryophyta, tumbuhan lumut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3. Yang pertama, lumut hati. 2, lumut tanduk. 3, lumut daun. D. Divisi Pteridophyta atau bisa disebut dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki akar, daun, dan batang sejati sehingga disebut dengan Cormophyta. Tumbuhan paku di sini dibedakan menjadi 3 kelompok apa saja, yaitu yang pertama, paku homospora. Tumbuhan paku yang menghasilkan spora memiliki jenis kelamin dan ukuran yang sama, seperti contoh paku kawat. Yang kedua, paku heterospora. Spora yang dihasilkan memiliki ukuran berbeda antara spora jantan dan betina, seperti contoh paku rane. Yang ketiga, paku peralihan. Tumbuhan paku dengan jenis kelamin yang berbeda antara jantan atau betina, namun ukuran sporanya sama, seperti contoh paku ekor kuda. 2. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengalami penyerbukan. Yang kedua, organ tubuhnya sudah sempurna, yaitu sudah memiliki akar, batang, daun secara lengkap. Spermatophyta yang terbagi atas 2 takson, yaitu yang pertama, Gymnospermae. Yang kedua, Angiospermae. Yang pertama, A. Gymnospermae. Kelompok ini disebut sebagai berbiji terbuka. Karena apa? Karena bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah. Ciri-cirinya yang pertama, cara tumbuhnya itu tegak. Yang kedua, tidak ada mahkota bunga. Contoh, melinjo, pakis haji, pinus. Klasifikasi Gymnospermae yaitu yang pertama, kelas Pteridospermae. Yang kedua, kelas Cycadinae. Yang ketiga, kelas Bennettinae. Yang keempat, kelas Chordaltinae.
Yang kelima, kelas Ginkgoinae. Yang keenam, kelas Coniferinae. Yang ketujuh, kelas Gnetinae. Yang kedua, B. Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae disebut tumbuhan bunga. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, Angiospermae memiliki struktur tubuh yang lengkap, terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, bentuk tulang daunnya itu bervariasi. Klasifikasi angiosperma. Klasifikasi angiosperma terbagi menjadi dua, yaitu kelas monokotil dan dikotil. Yang pertama, kelas monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Contohnya jagung, bambu, dan padi. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yaitu di setiap bijinya terdapat kotiledon, akar dan batang tidak berkambium, susunan tulang daun sejajar atau melengkung. Yang kedua, dikotil. Tumbuhan dikotil didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya mangga, pepaya, dan sirih. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yaitu setiap biji memiliki 2 buah kotiledon, batang dan akarnya berkambium, susunan tulang daun menjadi. Keanekaragaman tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi secara umum diklasifikasikan menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang pertama, tumbuhan lumut. Ciri dari tumbuhan lumut yaitu tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk spora dan secara generatif dengan membentuk spermatozoid dan sel telur. Yang kedua, tumbuhan paku. Ciri dari tumbuhan paku yaitu memiliki akar serabut, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki sorus di bagian bawah daun yang sudah dewasa. Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki ciri-ciri biji tidak terlindung dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, dan organ reproduksi terdapat dalam strobilus. Tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Ciri-cirinya biji terlindungi oleh daun buah atau daging buah dan memiliki bunga sejati. Sekian video presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.